Sahabatku semua, ini adalah konten di mana kami memakaikan kamera action kepada Mamang Ojek yang ada di Gunung Galunggung. Yang view dan sensasinya itu aji banget cuy. Silakan disimak. Cek, assalamualaikum sahabatku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya diberikan kesehatan selalu dan dijauhkan dari segala bahaya. Sahabatku semua, saya masih berada di lingkungan kawasan Gunung Galunggung. Yang di sini sekarang saya akan mencoba ide baru sebenarnya untuk melakukan perjalanan ke atas dengan menggunakan jasa ojek cuy. Sebetulnya saya tadi sudah naik ke puncak gunung itu menggunakan tangga yang kuning, yang 620 tangga itu. Cuman pas di atas saya lihat banyak motor yang berseliweran cuy. Dan ternyata itu adalah jasa ojek yang memang ada di wilayah kawasan Gunung Galunggung ini. Dan saya pas turun, saya bener-bener pengen nyoba jasa ojek ini untuk kembali lagi ke atas. Hanya saja kita minta sama si Mang Ojeknya itu untuk memakai helm saya yang sudah saya pakaikan kamera action di depannya. Ini sebenarnya motornya motor Honda Beat ya. Cuman saya tadi nggak nanya-nanya sih apakah speknya ini udah dirubah atau enggak gitu. Hanya saja memang kalau untuk dari sisi tenaga ini asli nggak mungkin ini spek standaran. Nggak mungkin. Karena ya ini treknya lihat aja udah kayak gini cuy. Dan ini kita sudah mulai akan memasuki area yang tidak ada batakonya cuy. Jadi dasarnya itu hanya pasir saja ya, dan tanah sebagian. Dan ini ke sebelah kanannya itu adalah benar-benar jurang anjir. Dan si Mangnya ini nanya, ini kebutuhannya buat apa? Katanya konten apa? TikTok, Instagram, atau YouTube? Dan saya bilang, ini untuk YouTube. Nanti saya biar bisa sharing sama teman-teman tentang keadaan di Gunung Galunggung ini dengan view dari Mamang Ojek yang ada di depan kita. Tadi saya sempet gitu minta gitu sama si Mamang Ojek ini, Mang Ucu namanya. Kang, saya bilang kalau saya yang bawa boleh nggak? Kata dia, katanya nggak bisa, nggak dikasih sih intinya. Jadi karena alasan keselamatan dan juga saya memang belum terbiasa dengan trek ini. Dan nyatanya saya bener-bener kalau misalkan udah tahu kayak gini nggak bakalan saya mau. Dan ini ternyata ada ajir dibawanya ke sini, kupret nih dasar si Amang Ucu. Ini kita dibawa ke trek yang malah justru sangat kecil gitu, ke pinggir sebelah kirinya. Dan di sebelah kirinya itu bener-bener jurang gitu. Ini bukan ke jalan yang biasa sih. Dan lihat cuy, cara bawa motornya itu ini full gas terus aja, terus dibejek-bejek aja ini gasnya. Nah, dan ini kita sudah mulai masuk ke area yang suka dipakai untuk berkumpul untuk melihat kawah Gunung Galunggung. Dan sepanjang jalur ini memang banyak wisatawan yang sedang berfoto ria melihat keindahan dari Gunung Galunggung ini. Dan sahabatku semua, ini adalah puncak yang kalau misalkan kita mendaki dari tangga yang kuning itu cuy. Dan kita ini akan nyebrang ke arah puncak yang kalau misalkan naiknya itu dari tangga biru. Ini kurang lebih ada 1 kilometeran lah, kurang lebih. Yang memang di sini lihat pinggir kiri, pinggir kanannya itu benar-benar jurang cuy. Yang ke pinggir kanan adalah area kawahnya dan yang pinggir kiri adalah area yang bukan kawah dan juga ada permukiman di sana. Untuk tambahan informasi cuy, tarif dari bawah ke atas itu sebenarnya sih hanya 20.000. Hanya saja 20.000 itu hanya sampai dengan yang trek tangga kuning itu. Kalau misalkan kita mau ke ujung itu nambah lagi cuy. Jadinya untuk 50.000 itu untuk PP bisa sih, nanti kita janjian. Hanya saja ya memang kita pengen lebih kan. Ini mumpung sekalian di sini, kita pengen ke seberang lagi ke arah sana. Dan sahabatku, ini sambil di jalan si Mamang ini nanyain, katanya ini konten buat TikTok atau YouTube. Saya bilang ya memang untuk YouTube gitu ya. Terus juga dia menawarkan bagaimana katanya kalau sekalian aja ke arah yang sebelah sana lagi, ke sebelah ujung. Yang ternyata di sana katanya ada petilasan kayak gitu cuy. Dan saya bilang, berapa harganya? Ya paling nambah 50 lagi kata dia itu.
ya oke lah saya bilang sekalian aja tanggung mumpung di sini. Saya juga pengen ada pengalaman baru juga kan. Dan nanti kita akan sharing bagaimana keadaan yang di depannya. Dan ini kita sudah berada di kawasan yang kalau misalkan kita naik dari Tangga Biru. Dan ini kita lanjut ke destinasi yang si mamangnya itu bilang ada petilasan di sana. Saya sih bener-bener nggak ngebayangin gimana treknya gitu. Yang kebayang itu ya treknya itu bagus-bagus aja kayak tadi gitu. Dan ternyata cuy dari ini aja kayaknya saya udah beda gitu rasa-rasanya. Anjir ini masuk ke kayak gang kecil kayak gini. Abis itu kita masuk ke kebun ilalang dan banyak banget ini pohon-pohonan yang kalau misalkan kita nggak pakai helm dan saya juga kebetulan nggak pakai helm di belakang. Aduh bener-bener saya cuma bisa sembunyi doang kepalanya di belakang. Dan sepanjang jalan ini saya nyembunyiin juga kaki karena kaki itu kegesek cuy sama ilalang yang ada di sini. Perih, ada yang luka juga. Anjir saya bilang ini aduh ini berapa lama kayak gini. Dan di sepanjang jalan ini si Mamang bercerita gitu tentang banyak orang yang suka ke sini dengan tujuan suka ke petilasan itu cuy. Jadi tujuannya untuk berdoa lah di sana, memanjatkan doa. Ya saya juga sih kurang paham bagaimana ada ritual-ritual tertentu. Ya saya juga nggak ngerti itu. Dan untuk perjalanan yang banyak rumputnya ini saya izin percepat ya sahabat untuk mempercepat ke view yang sebenarnya. Dan saat menemukan ini saya berasa cuy mantap banget. Dan lihat di sebelah kanan kita ada orang yang sedang melakukan meditasi. Dan saya merasakan aura-auranya seger banget. Banyak lumut di pinggir kanan, di pinggir kirinya. Sebelah kanan kita ada kawah, di sebelah kita jurang, dan kita berada di tengah-tengah yang hampir tidak ada orang lain lagi di sini. Dan kita sudah mulai mau sampai ke tempat petilasan itu dan agak ujung juga sih di sini. Dan kita dapati ada beberapa orang yang sedang mungkin mau melakukan ritual. Saya juga singkat. Masya Allah, alhamdulillah sahabatku semua. Ini kita sedang berada di puncak, benar-benar puncaknya Anya. Ya puncak. Ini kita pakai motornya lucu ya, luar biasa. Ya ini kawahnya bekas letusan dulu 82 sampai 83. Ini diameter lingkarannya itu kurang lebih 43 hektar. 43 hektar. Bisa di zoom di sana Pak. Itu ada yang putih. Itu pemantau debit. Pintu Oh ada air. pintunya juga. Ada itu posnya tuh sana. Pemantau debit. Berarti ini airnya itu bisa naik turun gitu juga ya? Ya, kalau misalkan musim kemarau pintunya ditaikin ke atas untuk mengalir ke bawah untuk keperluan masyarakat sekitar lah, untuk mandi dan cuci. Kalau musim hujan pintunya ditutup lagi ke bawah. Jadi airnya tuh normal ngalirnya gitu. Terus itu yang aktif sesudah erupsi yang aktif itu gunungnya sebelah sana. Yang mana? Yang dua tuh. Oh yang tengah itu? Yang tengah itu ya. Itu namanya Gunung Keraton. Gunung Keraton. Betul, Gunung Keraton namanya. Yang aktifnya yang sebelah sana, yang sebelah kanan. Karena di sana itu ada alat seismograf. Jadi kalau ada getaran-getaran dari bawah itu kedetek langsung. Ya, detek langsung ngirim sinyal ke sana. Ada tower BTS. Oh, tower itu yang di atas itu. Ya, tower BTS itu ada CCTV juga 24 jam non-stop untuk merekam situasi di Galunggung. Iya. Ayo. Ini longsor Pak. Oh, ini longsor, ini longsor yang kelihatan kemarin ya. Ya, ini longsor itu Galunggung terjadi sebanyak 2 kali. Pertama 2017 yang menimbun musola. Terus yang ini 2023 yang paling besar. Ya, materialnya sampai sini Pak, bisa di close sama kamera handphone. Materialnya. Materialnya sampai Iya, materialnya ini sampai bibir danau. Tapi itu bukan dari gempa kayak gitu. Bukan Pak, bukan dari gempa. Ya, emang faktor alam aja. Emang longsor aja gitu. Ya, faktor alam. Faktor alam longsor.
Itu sebagian Pak udah tertutup pasir bawah ini, bawah longsoran. Tiap musim hujan, kalau musim hujan curahnya tinggi, si material longsornya semakin tergerus, semakin udah penuh, itu sudah kelihatan sebagian sampai Itu kalau bangunan yang putih yang di bawah itu apa tuh? itu bangunan bekas ini Pak, dulu proyek. Sebelum terowongan ini kan ada tunnel Pak yang untuk ngalirin air. Sebelum tunnel ini tembus ke depan ke sini, nah di sana itu dibikin bangunan untuk nyedot air pakai diesel, pakai pipa diesel, pipa paralon ke atas. Jadi fungsinya itu untuk menyedot air kawah ke atas supaya ininya surut, tapi nggak efektif lah. Dari bawahnya volumenya besar, sampai atas tuh kecil karena beban untuk naiknya berat ya, mesinnya nggak kuat ya. Yang misalkan yang mau berwisata ke Galunggung sekarang kan udah dipermudah juga. Yang males naik tangga kuning yang jumlahnya 620 anak tangga bisa menggunakan ojek. Ojek dengan tarif 20.000 sampai ujung ya, sampai atas itu. Kalau kesini tuh beda lagi. Iya, wajar sih melihat trek di jalannya juga luar biasa. Terus emang kalau emang yang belum biasa mah ya, wah resikonya tinggi banget. Ngeri asli. Oke, siap. Ucuy hatur nuhun ya. Ya, siap. Nanti kita ini pasti udah nelponin juga sih di bawah. Siap. Dan sahabatku semua, setelah kita puas berdiskusi, setelah puas kita foto-foto, kita arah pulang ke bawah karena istri sudah nungguin di bawah. Sahabatku semua, sementara pamit dulu untuk konten kali ini. Semoga kalian semua diberikan kesehatan. Pamit, assalamualaikum.